ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Ananda kelas 3? Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana kita akan masuk ke pelajaran ke-7 dan kita akan belajar tentang mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga teman-teman akan mengetahui atau menceritakan bukti-bukti dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran, mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum mempersiapkan bukunya, silahkan persiapkan terlebih dahulu bukunya. Dan kita akan bersama-sama belajar tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kisah para nabi? Nah, siapa yang tahu apa kelebihan yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, jika kamu telah mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kamu akan tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat beliau dibakar. Api terasa dingin. Hal seperti itu disebut dengan suatu mukjizat, ya. Jadi setiap nabi dan rasul memiliki suatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sesuatu yang luar biasa yang dimiliki para nabi itu disebut mukjizat, ya teman-teman. Jadi mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jadi mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa pada diri nabi dan rasul yang tidak dapat dimiliki atau ditiru oleh manusia biasa. Mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran Islam. Fungsi mukjizat apa? Ya, fungsi mukjizat bagi para nabi dan rasul adalah untuk membuktikan kepada umatnya bahwa dia adalah seorang utusan Allah. Mukjizat itu hanya dapat terjadi pada saat-saat yang sangat diperlukan. Jadi nggak sembarangan, ya. Jadi saat-saat diperlukan saja. Misalnya ketika Nabi Musa ya alaihissalam dan kaumnya terdesak oleh tentara Firaun di tepi Laut Merah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Kemudian terbelahlah laut itu sehingga Nabi Musa dan kaumnya dapat menyeberangi lautan dengan selamat. Jadi diantara bukti ya Nabi itu yaitu mempunyai mukjizat. Begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan mengetahui berbagai macam mukjizat ya pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya kita akan mengetahui tentang bukti-bukti kerasulan tadi diantara mukjizat ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui dulu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil tidak pernah menyembah berhala. Beliau tidak juga makan daging hewan yang disembelih untuk kurban kepada berhala sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Arab waktu itu. Akhlak beliau berbeda dengan anak-anak dan para pemuda lainnya. Beliau tidak suka minum-minuman yang memabukkan, tidak pernah berjudi, tidak pernah berpoya-poya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW diajak oleh kakeknya Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah untuk menyembah berhala. Namun beliau menolak ajakan kakeknya tersebut dengan sopan dan lembut. Walaupun waktu itu beliau masih berusia 8 tahun. Sebagai manusia yang akan menjadi pembimbing dan pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat seperti berjiwa besar, cerdas, halus perasaannya, dan kuat ingatannya. Bahkan kita sudah mengetahui 4 sifat mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah ya, yang ada di pada diri Nabi dan Rasul. Selain itu beliau sangat memperhatikan
keadaan masyarakat di sekitarnya. Beliau mengetahui kerusakan moral bangsanya dan menyadari keruntuhan agamanya. Beliau juga sangat prihatin menyaksikan akhlak dan tingkah laku bangsa Arab yang telah jauh menyimpang dari ajaran yang benar. Oleh karena itu, beliau mulai bertahanus. Apa itu bertahanus? Mempersiapkan diri untuk mencari petunjuk agar mengatasi berbagai persoalan di tengah-tengah kaumnya. Untuk itu, dipilihlah tempat yang sepi dari keramaian, yaitu di Gua Hira, sebuah gua kecil dan sempit di Jabal Nur. Di gua inilah beliau berkholwat atau berujlah, yaitu menyepi, untuk tafakur, memikirkan kaumnya dengan harapan dapat petunjuk dari Tuhan sebagai jalan keluar dalam mengatasi persoalan kaumnya tersebut. Akhirnya, pada suatu malam yang penuh kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk seluruh umat manusia. Hal ini merupakan salah satu bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan membuktikan pula bahwa beliau benar-benar seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran yang benar, ajaran yang akan membawa manusia selamat di dunia dan di akhirat. Itu ya teman-teman. Di antara salah satu bukti kerasulan itu yaitu seorang rasul itu apa? Menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyunya itu di Gua Hira, ya, yang terletak di Jabal Nur. Selama beliau berujlah, bertahanus atau berkhalwat, menyepi mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Pada waktu itu usia beliau menginjak 40 tahun. Jadi seorang rasul itu yaitu manusia seperti kita, tapi bedanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Jadi tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada seseorang siapa saja yang mengaku ya mendapatkan wahyu, mengaku menjadi Nabi atau Rasul, itu bisa dikatakan bohong ya, karena menurut ajaran agama kita bahwasannya Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak akan ada lagi nabi. Paling setelah Nabi Muhammad yaitu para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ya, begitu ya teman-teman. Mungkin ini saja video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan teman-teman menceritakan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara ringkas saja. Ya, jadi bukti kerasulannya yaitu menceritakan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikirim melalui voice note, jadi menceritakan bukti-bukti atau peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan dikirim cerita teman-teman melalui voice note WA. Ya, ditunggu sampai jam 15 atau jam 3 sore. Ini saja, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.